Hasil dari Piala Asia ini, timnas Indonesia dipuji di negeri orang dan dicaci di negeri sendiri. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, timnas Indonesia sekarang ada di posisi peringkat ketiga ya. Setelah akhirnya kalah dari Irak, menang melawan Vietnam, dan juga kalah dari Jepang. Kita masih ada kemungkinan bisa lolos ke 16 besar. Tapi itu tuh tipis banget. Kita harus bisa lihat hasil dari Bahrain dan juga Oman ya. Tapi kita tidak bahas itu sekarang. Begitu banyaknya pujian yang dilontarkan dari orang-orang asing, dari negara-negara lain kepada timnas Indonesia setelah melihat permainan mereka yang justru sangat underdog. Bahkan ada pengamat luar negeri yang mengatakan dan tidak memasukkan timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang bisa bersaing di Piala Asia ini. Ya, mereka juga bukan tanpa alasan dilihat dari peringkat FIFA timnas Indonesia saat ini. Nah, teman-teman, saya akan bahas dulu pertama dari pujian. Pujian dari beberapa pengamat di luar negeri. Setelah melihat timnas Indonesia melawan Irak, setelah melihat timnas Indonesia sekarang mungkin melawan Vietnam dan juga Jepang, mereka mengatakan kalau masa depan timnas Indonesia, masa depan sepak bola Indonesia cerah. Kenapa? Bukan tanpa alasan. Karena timnas Indonesia sekarang adalah menjadi tim termuda di skuad di Piala Asia 2024 sekarang, teman-teman. Dan tentu ini sebenarnya satu pondasi, satu bibit, satu benih yang luar biasa. Jika seandainya timnas Indonesia konsisten dengan permainan yang bagus, konsisten dengan aturan-aturan yang baik, konsisten bagaimana menyelenggarakan liga, begitupun federasinya, begitupun kita para supporternya, begitupun para pemainnya bisa berprestasi masing-masing di klubnya, entah itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bukan tidak mungkin kita akan mendapati timnas Indonesia 3 atau 5 tahun lagi menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di dunia sepak bola di Asia, bahkan mungkin dunia. Ini keluar loh dari kata-kata pengamat di luar negeri. Terlihat di beberapa podcast, banyak lah teman-teman mungkin bisa cari juga ya. Banyak juga pujian kepada pemain-pemain. Ada Marcelino Ferdinand yang dianggap menjadi wonderkid yang sangat potensial. Ada juga udah jelas lah kalau Justin, Ivar Jenner, mereka adalah calon-calon tulang punggung timnas Indonesia. Dan kita harus ingat, saat melawan Irak khususnya, hanya ada semua pemain yang diturunkan di 11 pertama adalah pemain yang sangat muda. Hanya Jordi Amat yang senior, dan yang muda, saya katakan muda, walaupun ini sebenarnya masih muda juga, yaitu Yakob dan Asnawi. Sisanya sangat muda. Ini benar-benar luar biasa. Pemangkasan generasi dari Coach Sinteyong bagi saya berhasil ya. Mungkin ini bukanlah hasil yang kita inginkan teman-teman, tapi realistis ada di peringkat ketiga dengan mendapatkan poin bahkan mencetak gol di setiap pertandingan. Itu hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahkan saya sendiri membayangkan kita akan ada di juru kunci, akan sangat sulit menciptakan gol, dan akhirnya terbukti juga melawan melawan Jepang kemarin. Jerman tuh kalah 4-1 oleh Jepang. Thailand kalah 5-0. Kita hanya kalah 3-1. Bahkan ini juga muncul dari omongannya tim Jepang. Ueda, striker Jepang, mengatakan kalau timnas Indonesia sudah ada pada jalur yang tepat. Sudah ada pada jalur yang cepat. Mereka benar-benar berkembang. Bahkan kita hanya bisa menciptakan 1 gol dari penalti di babak pertama. Mereka tampil cukup baik. Jika seandainya mereka konsisten, dan saya yakin katanya 3-7 tahun ke depan, kurang lebih seperti itu perkataannya, Jepang layak untuk memperhitungkan timnas Indonesia di Asia. Itu dari pemain Jepang, dari pelatihnya. Timnas Indonesia setelah ditangani oleh Coach Sinteyong benar-benar ada perkembangan. Ini sangat jauh, sangat-sangat jauh. Ini bukanlah tim yang ada di ranking bawah gitu teman-teman. Mereka juga mengapresiasi bagaimana permainan timnas Indonesia. Dan ini tandanya kita diapresiasi dari orang yang ngerti bola, mereka tahu bagaimana perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Sementara di negeri kita sendiri. Dan saya juga tidak mengesampingkan banyak juga orang yang mendukung timnas Indonesia. Termasuk saya, termasuk kalian juga mungkin yang nonton. Mendukung Coach Sinteyong. Dan melihat bagaimana perkembangan dan progres timnas Indonesia. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu. Ada beberapa kelompok yang seolah-olah menginginkan Coach Sinteyong turun dari timnas Indonesia. Yang seolah-olah melihat timnas Indonesia tidak ada prestasi apapun, tidak ada progres apapun dari proses yang udah dijalani selama 4 tahun ini. Saya nggak tahu, apakah mereka ada kepentingan, ataukah memang mereka terbiasa untuk mencela, ataukah mereka mencari perhatian dengan komentar-komentar buruk.
Karena dengan kasat mata, untuk orang yang berpikir, sangat terlihat bagaimana progres dari proses Coach Sintayong 4 tahun ini. 4 tahun bukanlah waktu yang cepat, teman-teman. Jika kita ingin menghasilkan timnas yang bagus, apalagi pengen setara sama Irak dan Jepang, wah itu jauh banget. Apalagi jika kita lihat bagaimana historis timnas Indonesia setelah Coach Sintayong datang, semenjak Coach Sintayong datang, kita diungkapkan kan passing kita ancur-ancuran, fisik kita lemah, mentalitas kita nggak ada, liga amburadul, apalagi setelah tragedi Kanjuruhan, bahkan sekarang, setelah tragedi Kanjuruhan, kita benar-benar nggak belajar. Tidak belajar menurut saya. Beberapa kali di liga, supporter ribut, tawuran antar supporter, pemain yang tidak bisa menghargai sesama pemain yang sama-sama cari makan, berusaha mencederai. Terlihat banget di Liga 1 itu. Apalagi di Liga 2 dan Liga 3. Beberapa kali saya lihat beritanya, begitu banyak tawuran antar supporter masuk ke dalam lapangan. Kita nggak belajar. Jadi bagi saya, indikator sepak bola kita untuk maju itu jangan dilihat dulu bagaimana federasinya. Iya, indikatornya banyak banget. Federasi yang bagus, liga yang bagus, pendidikan usia dini sepak bola yang bagus, dengan kurikulum yang bagus, dengan visi yang sama dengan timnas seniornya. Bagaimana pemain-pemain kita juga bisa dewasa, mempunyai kualitas, mempunyai mentalitas dari setiap individunya. Entah itu bermain di dalam ataupun berani bermain di luar negeri. Begitu juga kita, selaku supporter, sebelumnya mungkin sarana-prasarana juga. Dan kita juga menjadi indikator, salah satu indikator yang sangat penting. Bisa gak timnas kita maju itu ada di diri kita sendiri. Menjadi supporter yang bagus atau enggak. Apakah kita hanya menjadi supporter yang mencaci maki, bahkan masuk ke individu pemain dan pelatih, bahkan mungkin ke keluarganya. Bahkan juga kita menjadi mungkin perusak, datang ke stadion, merusak stadion, walaupun mungkin tidak terlalu parah, hanya coret-coret, itu juga sama juga, jelek juga teman-teman. Kita mencaci maki lawan, kita menghina-hina pemain yang tidak ada di tim kita, menghina pemain lawan kita, supporter kita. Itu menandakan kalau kita belum siap ada pada level yang tinggi timnasnya. Bagi saya seperti itu. Ini mungkin menjadi pelajaran teman-teman. Walaupun kita harus akui masih ada kesempatan, walaupun ini tipis banget, sangat tipis. Tapi anggaplah dulu ini kita itu nggak lolos sekarang. Dan saya orang yang tetap setuju. Apapun hasilnya di timnas senior Piala Asia ini, dan apapun juga hasilnya timnas U23 nanti di Piala Asia, bagi saya sangat mensupport PSSI untuk memperpanjang Coach Sintayong. Jika seandainya tidak diperpanjang pun, saya berharap PSSI mendatangkan pelatih yang tidak merubah, saya garis bawahi lagi, yang tidak merubah apa yang sudah dipaku oleh Coach Sintayong, sudah dibangun oleh Coach Sintayong, pondasi seperti ini. Bagi saya, PSSI itu harus tegas. Mereka harus punya visi. Saya pengen sepak bola kita itu A, B, C, D, E, F, G, H. Kita sekarang ada di sini. Bisa nggak? Ini pelatih nih. Bisa nggak kamu menjadikan timnas Indonesia gini, dengan gini. Kalau oke, ambil. Kalau enggak, hilangkan. Jangan, tolak aja. Yang saya ketahui, di dunia sepak bola dunia itu seperti itu. Ketika mereka mengambil pelatih, bukan hanya karena bagus. Kalau pelatihnya tidak ada niat, tidak punya visi yang sama dengan klubnya, dengan organisasinya, dengan federasinya, maka jangan dipilih, cari yang lain. Itu yang harus dilakukan PSSI jika seandainya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Coach Sintayong. Tapi kalau diperpanjang ya udah jelas akan seperti apa ke depannya. Mudah-mudahan teman-teman kita terus kawal dan dukung timnas Indonesia dan doakan semoga memberikan yang terbaik. Assalamualaikum.